pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mengerti. Rupanya ada sesuatu yang lebih berharga, lebih luar biasa dibandingkan dengan emas dan perak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong kami untuk mendengarkannya dengan baik dan menangkap maksudnya, dan kami hidup dengan percaya bahwa ada sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada uang, emas, perak, dan berlian. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama saudara sekalian membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Ayat yang luar biasa ini, Kisah Para Rasul pasal 3, Kisah Para Rasul pasal 3, ayatnya yang ke-6. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Orang ini bisa dapat apa? Orang yang lumpuh di depan pintu gerbang indah itu, ia bisa dapat istri yang cantik, ia bisa dapat berlian, ia bisa dapat emas dan perak, ia bisa menjadi orang kaya. Tapi sudah bisa bayangkan? Orang kaya tapi dia lumpuh. Apa artinya itu? Ia tidak punya harga diri. Maaf, saya tidak bermaksud untuk
mengabaikan orang yang cacat atau disable. Ya, tetapi saya ingin mengatakan hari ini tentang orang ini, fakta tentang orang ini. Itu sebabnya mengapa saya menyampaikan firman Tuhan ini sekarang, yaitu bahwa Petrus mengatakan ia tidak punya emas dan perak. Pada waktu itu uang yang bernilai tinggi dibuat dari emas, koin emas, dan uang yang bernilai biasa atau lebih rendah itu koin perak. Jadi Rasul Petrus mau mengatakan bahwa saya mau berikan kepada kamu yang selama ini kamu cari dengan meminta-minta, berharap untuk dapat koin ya dari orang-orang itu. Kalau sekarang mau berharap dapat uang receh ya dengan meminta-minta. Tetapi Petrus mengatakan, saya mau berikan yang ada pada saya, yaitu dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Saudara sekalian, pada masa itu begitu banyak nama Yesus. Jadi bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kita sudah mengerti 2000 tahun lebih ini, kita mengerti bahwa Yesus yang kita maksudkan pastilah Yesus Kristus. Tapi dulu tidak. Waktu itu baru-baru saja kan? Baru 3,5 tahun kira-kira Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, melayani, dan kemudian mati di kayu salib, bangkit, dan naik surga. Jadi karena itu Petrus harus menggunakan nama Yesus yang dia maksudkan, yaitu Yesus orang Nazaret. Berjalanlah. Kemudian dia, apa kata firman Tuhan? Ini saya menarik hati saya. Ia melonjak berdiri, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sekarang dia dapat apa? Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sesuatu yang tidak bisa dinilai harganya untuk dia. Sekarang dia punya harga diri. Ia tidak lagi lumpuh. Ia sudah menjadi orang yang normal. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus tadi. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua, tolong kita mencari induknya. Jangan mencari janganlah kita mencari cabang-cabangnya atau mencari buahnya saja. Jangan. Carilah pohonnya. Pohonnya itu namanya Yesus. Di sini disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Kita mengenalnya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Cari dia. Dia induk dari segala berkat. Dia induk dari segala kesembuhan dan pemulihan. Dia induk dari segala apa yang kita perlukan, segala pemulihan dan berkat. Semua ada padanya. Karena itu carilah induknya ini. Carilah pokoknya ini. Jangan cuma senang dengan buahnya saja. Bagi saudara-saudara sekalian yang sedang sakit, saya mengatakan, ya, tidak cukup engkau hanya mencari dokter saja. Tetapi kalau saudara tanya saya, Pak masih pergi ke dokter? Iya. Kalau saya sakit saya pergi ke dokter. Tapi lebih daripada itu, saya mengajak semua, mulai dari anggota keluarga saya sampai kepada seluruh jemaat yang saya layani, untuk mendukung saya supaya saya sembuh dari penyakit oleh mujizat Tuhan. Bila engkau sekarang sedang mengalami masalah keuangan, begitu juga sama. Ya, dengarkan apa kata Petrus di sini. Tuhan itu adalah induk dari semua emas dan perak. Jadi carilah induknya, saudara. Kalau mau dikatakan, carilah tambangnya. Jangan cari di toko emas. Itu sumber tempatnya. Begitu juga berlian. Jangan saudara ambil berlian yang masih bentuk batu, yang belum diasah. Ya, maksudnya ambillah batu itu, induknya itu, kemudian
baru engkau mendapatkan berkat di hilirnya, yaitu batu berlian yang sudah diasah. Sama dengan itu tentang pemulihan dalam rumah tangga, saudara sekalian. Kalau sudah mengalami masalah rumah tangga, ingatlah apa? Yohanes pasal 2. Ingat itu. Apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan ialah mereka baru menikah atau sedang menikah, pesta nikah. Mereka kehabisan air anggur, menunjukkan kepada kita bahwa walaupun sudah masih pengantin baru, masalah bisa datang sewaktu-waktu. Tetapi kabar baiknya apa? Kalau engkau sudah memiliki Yesus, sesulit apapun rumah tangga saudara tidak akan pernah menyerah. Kami sudah buktikan ada rumah tangga yang sudah sedemikian rupa parah masalah mereka. Tetapi ketika didoakan, dibawa kepada Yesus, mereka kemudian dipulihkan. Maka ada yang sudah berpisah, kemudian Tuhan dapat satukan kembali. Itulah Yesus yang namanya disebut oleh Petrus, yang membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami supaya kami mencari induknya, yaitu Tuhan sendiri, dan tidak hanya puas dengan buah-buahnya saja, buah mujizat, buah keajaiban yang dapat kami alami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.